Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Suara Jakarta dan kali ini saya sudah bersama salah satu narasumber saya yang lain juga yaitu Bapak Heru Susetyo selaku kriminolog dan kami akan melanjutkan perbincangan tentang kurangnya komunikasi di tengah keluarga. Pak Heru, kalau kita melihat kasus yang ada di Tanjung Duren dan di Cipinang seperti itu kan yang menyebabkan itu di tengah keluarga. Yang satu pelakunya anak. Justru yang di Cipinang itu orang tua. Itu melihat kasus ini bagaimana, Pak Heru? Saya kira bukan cuma di Cipinang dan bukan cuma di Tanjung Duren ya. Ini kasus ini sangat banyak di Indonesia. Kalau kita lihat hampir setiap hari ada. Bisa antara suami ke istri ke suami, ayah ke anak, ibu ke anak, atau anak ke ibu, anak ke ayah, ataupun antar pasangan tuh banyak sekali. Jadi hampir setiap saat ada kasus kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik, seksual, psikis, dan penelantaran dalam rumah tangga. Jadi ini sudah semakin lama semakin mengkhawatirkan mungkin, tapi tidak semua sampai ke meja hijau, tidak semua sampai ke media juga. Sebagian ditutup-tutupin. Jadi kalau kita lihat ada kasus itu yang hanya segelintir yang sampai ke permukaan saja. Selebihnya banyak yang tak sampai ke permukaan karena dianggap aib keluarga atau tidak mau dilaporkan ke polisi. Sebenarnya banyak kejadiannya. Karena malu saja. Karena malu, karena dianggap ini aib keluarga, dianggap ini urusan dalam negeri, urusan internal, nggak perlu disampaikan ke media, dan ada penyelesaian secara adat ataupun secara RT, RW, dan lingkungan. Walaupun sebenarnya itu urusannya pidana. Pidana kalau sampai penusukan, pemukulan, sampai pembunuhan itu pidana, tidak harus diurusi oleh pihak sistem peradilan pidana ataupun kepolisian begitu. Namun sudah di Indonesia ini tidak semua kasus dalam rumah tangga sampai ke meja hijau begitu. Dan selain itu kalau Pak Heru melihat dalam kasus ini, kemungkinan itu hukumannya berapa lama gitu Pak? Kan ada yang berbeda ya, kalau di Tanjung Duren itu memang korbannya hingga kritis. Nah, sedangkan yang di Cipinang itu nyaris gitu. Bervariasi ya, kalau yang kasusnya di Tanjung Duren, kalau sudah penusukan itu pidana, itu murni tindak pidana. Kalau dia terbukti ada unsur kesengajaan ataupun kehilafan mengakibatkan penderitaan yang berat, dia bisa kena delik pidana pada KUHP. Apalagi dia sudah kategori dewasa pula ya, dia umur 18 tahun, jadi dia tidak dikenakan undang-undang sistem peradilan pidana anak, dikena pidana biasa. Jadi dia bisa dikenakan penganiayaan yang mengakibatkan penderitaan. Kalau mengakibatkan kematian itu bahkan lebih tinggi lagi sanksi pidananya. Jadi tidak peduli itu kasus dalam keluarga atau di luar keluarga, kalau namanya penusukan itu sudah masuk kategori tindak pidana. Sedangkan dalam kasus yang di Cipinang, ayah yang melakukan kekerasan pada anak namun tidak berhasil, itu kategorinya percobaan. Percobaan itu tetap bisa dipidana kalau terbukti ya, bisa terbukti di pengadilan ataupun setelah melalui proses di kepolisian, kejaksaan juga bisa terbukti. Selama ada saksi, ada bukti, itu bisa menguatkan, bisa. Namun memang hukumannya tidak seberat kejahatan yang sudah selesai ataupun final ya. Tapi sifatnya adalah percobaan melakukan kekerasan begitu. Iya, percobaan melakukan kekerasan, tapi kan dampaknya itu cukup besar juga sih, Mbak. Jadi memang dampak sosial, emosional, moral, psikis itu jauh lebih besar daripada dampak hukumnya. Mungkin bisa jadi sang ayah mungkin tidak dipidana, tapi kalau dia ringan saja, katakan cuma di bawah 1 tahun penjara katakanlah. Kalaupun itu dipidana, tapi secara sosial, secara moral, secara etika juga secara emosional, anak mengalami gangguan. Anak akan mengalami suatu trauma yang mendalam, dia juga depresi, dan muncul ketidakpercayaan pada figur ayah. Tidak percaya, takut, trauma, bahkan bisa juga benci. Kemungkinan kedepannya akan mempengaruhi masa depan sang anak, mengaruhi tumbuh kembang sang anak jika tidak hormat pada figur ayah. Bahkan juga mungkin tidak hormat pada figur, ataupun akan membenci lembaga keluarga. Ini yang sangat mengerikan, membenci lembaga keluarga, membenci orang tua. Ini bisa berdampak pada masa depan sang. Karena dia merasa tidak aman juga di keluarganya, karena banyak ancaman seperti itu ya Pak. Harusnya ayah ibu itu kan menjadi pelindung, tempat anak berbagi, sharing, merasakan cinta kasih gitu ya. Betul. Itu nggak dia dapatkan di rumah, malah rumah menjadi tempat membuat dia semacam pengadilan buat dia, dan ini nggak, maka dia akan mencari di luar, dan mungkin dia akan trauma dengan lembaga keluarga. Dan ini yang
mengkhawatirkan. Karena kalau anak sudah tidak nyaman dengan keluarga, dia akan mencari kemana? Dia akan mencari keluar. Kemungkinan itu akan menimbulkan kriminal-kriminal lainnya. Bisa jadi. Karena biasanya sebagian anak-anak yang kemudian menjadi tersangka atau terpidana di waktu kemudian mengalami masalah gangguan sosial dalam keluarganya. Gangguan sosial, keterasingan dalam keluarga. Keluarga tidak lagi memberikan cinta kasih, kenyamanan, keamanan, kebahagiaan. Namun keluarga seperti dia teralienasi, terpisah, terbuang dari keluarganya. Sehingga suatu waktu, someday, dia akan melakukan akan terpengaruh dia untuk melakukan kekerasan di masa akan datang. Entah kepada pasangannya, entah kepada keluarganya. Karena dia berpikir, saya juga dulu begitu kan, keluarga saya, kamu juga sekarang, jadi karena dapat pelajaran seperti itu, contoh seperti itu gitu ya Pak ya. Sebagian mungkin baik-baik saja, tapi sebagian tidak baik-baik saja. Jadi ini mereka memang perlu rehabilitasi seperti itu ya Pak. Jadi kalau dalam istilah sistem peradilan pidana anak, kita ada istilah anak korban, anak saksi, anak pelaku, atau anak yang berkonflik dengan hukum. Semuanya harus direhabilitasi. Karena anak itu mungkin fisiknya mungkin nggak apa-apa, cuma psikis dia terganggu. Terganggu, dia luka, dia sakit. Mungkin kelihatannya nggak sekarang, nanti akan kelihatan. Akan mungkin dia tidak mau menikah, katakanlah selamanya, bukan karena nggak punya jodoh. Mungkin karena dia nggak suka dengan lembaga keluarga. Atau dia akan melakukan kekerasan pada pasangannya. Atau ketika jadi ayah, dia melihat anak dia itu sebagai objek untuk pelampiasan kekerasan, bukan sebagai anak yang dicintai dengan sepenuh hati. Bisa jadi karena trauma dendam masa lalu. mendalam. Betul, trauma masa lalu sangat berpengaruh. Kalau kita lihat beberapa kasus kejahatan-kejahatan terjadi pada anak, itu ada unsur pola asuh dalam keluarga, keterasingan dalam keluarga, konflik dalam keluarga. Itu sangat berpengaruh. Hadirnya ayah, ibu, cinta kasih dalam keluarga sangat mendukung, sangat penting untuk tumbuhkan anak yang sehat. Kalau kita melihat kasus yang dilakukan, ini pelakunya anak yang menusuk orang tuanya. Apakah kemungkinan anak ini merasa tidak aman di keluarganya sehingga melakukan kekerasan atau bagaimana? Kalau melihat, kalau Bapak menduga untuk pola asuhnya anak ini, kenapa dia tega gitu? Itu ibu kandungnya sendiri gitu. Dalam kondisi normal, dalam kondisi yang normal, tidak ada anak yang ingin melukai ibu, apalagi ibunya. Ibu kan, ya. Ibu itu yang melahirkan, membesarkan, menyusui dan sebagainya. Dan ibu itu luar biasa, pengorbanan buat seorang luar biasa. Ini kondisinya normal, kondisinya sadar, itu nggak mungkin terjadi. Jadi kenapa ada anak sampai menusuk orang tuanya? Pasti ada faktor-faktor lain, entah gangguan kejiwaan, entah gangguan biologis, gangguan psikologis, gangguan emosi, atau mungkin desakan ekonomi. Bisa juga karena emosi yang terpacu, yang mengendap begitu lama dan ada triggernya. Triggernya juga karena pola asuh, pola komunikasi, anak yang terlalu kecanduan dengan beberapa bahan zat-zat adiksi, narkotika, obat-obatan, pornografi, game online, itu semua harus diwaspadai karena membuat anak tidak bisa mengembangkan pemikirannya dan juga jiwanya secara sehat dan secara normal, secara wajar begitu. Jadi kita harus lihat faktor-faktor lainnya, internal maupun eksternal. Gitu, Pak. Baik Pak Heru, nanti perbincangan kita akan kita lanjutkan lagi usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami di Suara Jakarta.